khususnya bagi para penyandang disabilitas sensorik netra. Bapak Ibu sekalian, sebagai perkenalan juga bahwa tahun ini BLB Abdioso itu memproduksi 47.000 eksemplar buku dan juga buku audio. Nah, dari jumlah itu terdiri dari 150 judul buku yang kami alih suarakan dan alih hurufkan. Alih suarakan dalam artian menjadi buku audio, buku bicara, dan dialih hurufkan menjadi buku braille. Sementara mitra kami itu yaitu terdiri dari perpustakaan daerah 514 kabupaten kota yang punya perpustakaan, kemudian juga 34 perpustakaan milik provinsi, juga perpustakaan SLB, perpustakaan sekolah, perpustakaan beberapa universitas yang ada di Indonesia, juga perpustakaan pribadi, dan sampai kepada para pelanggan yang bersifat individu. Pada saat ini kami berlokasi di Jalan Kerkhof nomor 21 Leuwi Gajah Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan sebagaimana perkembangannya, maka kami selalu bersedia untuk terus mengembangkan kegiatan ini menjadi semakin mempermudah daripada pengelolaan literasi Braille. Walaupun di situ namanya literasi Braille, tetapi pada intinya adalah untuk peningkatan literasi bagi para penyandang disabilitas sensorik netra khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa beberapa fasilitas yang kami siapkan juga melengkapi untuk tujuan tersebut. Bahkan pada tahun 2021, mandat kami juga ditambah dengan melaksanakan program atensi, yaitu asistensi rehabilitasi sosial, di mana kami melaksanakan rehabilitasi sosial yang berbasiskan keluarga, komunitas, dan residensial, di mana bentuk layanan dukungan sosial kami itu ada beberapa bentuk. Pertama, kami memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Yang kedua, terkait dengan perawatan dan pengasuhan. Kemudian yang ketiga, dukungan keluarga. Yang keempat, terapi, baik fisik, mental, sosial. Kemudian juga yang berikutnya adalah dalam bentuk dukungan vokasional dan kewirausahaan. Juga ada bantuan sosial, dan yang terakhir kita juga dalam rangka penyediaan akses bagi para penyandang disabilitas. Semula BLBI itu hanya fokus dengan PPKS atau para pemerlu pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas sensorik netra beserta keluarganya serta masyarakatnya. Tetapi saat ini dengan adanya atensi, kami juga meliputi kegiatan kami itu kepada klaster lain, diantaranya anak, disabilitas, lansia, korban nafsa, dan guna sosial. Jadi kami perkenalkan bahwa BLBI Abdioso yang tentu kita hadir dalam rangka untuk memberikan kemudahan atau memberikan akses informasi bagi para penyandang disabilitas sensorik netra khususnya juga pada umumnya. Sebagai perkembangan, kami akan terus mencoba melakukan inovasi baru. Yang terakhir, kami mempunyai aplikasi mempunyai aplikasi audio mobile library, yaitu kami bekerjasama dengan Siloam Foundation dari Korea Selatan, sehingga aplikasi ini bisa diakses melalui Play Store, namanya Siloam Phone, sehingga ketika sudah diunduh, diinstal, maka akan muncul Siloam BLBI Phone. Disitulah secara digital produk-produk yang dihasilkan oleh BLBI ada di situ, dan itu bisa diakses oleh semua, tidak hanya kalangan sensorik netra maupun para umumnya. Nah, bahwa kan kemarin tanggal 8 Januari 2022, Menteri Sosial telah mencanangkan launching Indonesia Mendengar, dan untuk selanjutnya juga ada Indonesia Bicara, kemudian Indonesia Melangkah. Itu tentu diarahkan bagi penyetaraan hak, perlindungan, penyediaan, dan penghormatan hak-hak bagi para penyandang disabilitas. Secara singkat demikian yang bisa sampaikan daripada keberadaan atau
eksistensi daripada BLBI Abioso. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunanetra Netra, maka saya mewakili Ibu Direktur. Dengan ini kami buka acara Dialog Interansip Nasional dengan tema penyelarasan penggunaan huruf Braille dan teknologi digital bagi penyandang disabilitas tunanetra. Dengan resmi kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, baik itu Bapak Ibu sekalian. Rupanya sambutan-sambutan dari para pemakas hari ini telah selesai. Hadirin yang kami banggakan, beralih kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu dialog interaktif yang akan menampilkan para narasumber handal yang sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama di dunia pendidikan khusus. Di sini ada 4 narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nawawi MPD. Beliau selaku dosen pendidikan khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yang kedua, Bapak Pandi Dawean SSMDPP. Beliau selaku praktisi pendidikan, guru SD Impres 73 Kota Sorong, Papua Barat. Yang ketiga, Ibu Dr. Isaris Arwiyanti SPD, MMPD. Beliau selaku pengawas sekolah SLB wilayah Jawa Barat. Dan yang keempat, Bapak Dr. Andes Agus Rusmana MPD. Beliau selaku praktisi pendidikan dari guru SLB YKBA Kabupaten Garut, Jawa Barat. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya ditemani moderator kita hari ini, Bapak Ignatius Herjanjam Esos, akan memandu prosesi dialog interaktif. Baik, Pak Ignatius, sudah tersambung Pak Ignatius? Sudah. Kedengaran suara saya? Iya. Selamat bergabung Pak Ignatius, saya bersama kita ya. Iya, maaf, tempat terlempar karena sinyal ini. Ya, silakan Pak Ignatius. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman dimanapun Anda berada, izinkan saya bersama Ibu Aat akan membantu talkshow ini selama kurang lebih 1,5 jam. Dengan tema yang menarik, bagaimana penyelarasan huruf Braille di tengah era digital. Nah, tadi kalau kita sempat simak kata sambutan dari Pak Agus dan juga Ibu Sri, ya, ada semacam warning ini, keprihatinan bagi terutama generasi muda tunanetra dalam menyikapi semaraknya atau gegap-gebitannya era digital akan bagaimana penggunaan huruf Braille yang sudah merupakan dasar atau landasan tunanetra. Nah, saya akan bertanya langsung kepada Pak Agus Rusmana. Pak Agus Rusmana selaku praktisi ya, pendidik ya di SLB. Guru Pak Agus, SLB bisa mendengar suara saya? Kabupaten Garut, Jawa Barat. Baik, Pak Agus bisa mendengar suara saya, Pak Agus? Bisa mendengar suara saya ya, Pak Agus ya, baik ya Pak. Cukup jelas ya Pak ya. Pak Agus, bagaimana Pak Agus menyikapi hal ini? Benarkah Pak Agus bahwa generasi muda tunanetra kita saat ini sudah mulai meninggalkan huruf Braille Pak, seiring dengan gegap gempitanya atau berkembangnya dengan pesat era digital saat ini? Bagaimana Pak Agus? Silakan Bapak Agus. Ya, sudah? Ya, dengar ya? Terima kasih Pak Ignatius ya. Pertanyaannya cukup menohok buat saya. Saya sebagai praktisi pendidikan, lebih khusus lagi saya mengajar bahasa tentu ya. Pertanyaan atau pernyataan seperti itu tentu saja ada benarnya dan tentu juga ada kurang benarnya. Karena pada kenyataannya saya mengajarkan secara katakanlah tradisional ya, huruf Braille dengan kondisi seperti ini sepertinya mendapat
respon yang adem-adem saja dari para siswa kami ya. Artinya termasuk saya mengatakan kepada murid-murid saya, kepada para siswa saya, bukan berarti kita anti teknologi kekinian. Akan tetapi tetap yang namanya huruf Braille bagi tunanetra itu adalah wajib hukumnya. Hukum menurut bahasa saya ya, bukan hukum menurut bahasa agama. Wajib hukumnya bagi para tunanetra. Artinya saya tetap mengajarkan kepada para tunanetra siswa saya untuk mampu dan mau menggunakan huruf Braille itu sendiri dengan baik dan benar tentu ya. Ya. Nah itu sementara jawabannya Pak Ignatius. Terima kasih. Lalu bagaimana Pak respon murid-murid Bapak terhadap apa yang disarankan Pak Agus? Apakah mereka kemudian gimana perimbangannya antara Braille dengan digital Pak? Terus terang Pak, dan Bapak Ibu rekan teman saudara semuanya termasuk peserta, memang pada saat-saat tertentu ada juga jawabannya yang saya bilang, makanya tadi untuk kata halusnya adem-adem saja ya. Jadi sepertinya ya mereka sudah lebih tergiur, lebih terpesona oleh yang tadi istilahnya itu gegap gempitanya teknologi IT atau apalah istilahnya yang kekinian. Artinya mereka pun kadang-kadang terluncur kata-kata, wah Pak, mending belajar apa itu komputer saja katanya Pak daripada mempelajari Braille. Nah, ada yang pernah terucap seperti itu. Tetapi dengan keilmuan yang saya miliki, dengan termasuk itikat saya keinginan saya untuk melestarikan Braille, tetap saya mengarahkan kepada mereka bahwa dengan mempelajari Braille bukan berarti menafikan atau menjauhi teknologi itu, saya bilang. Pernah Pak terjadi seperti itu, memang ada kata-kata seperti mengatakan secara singkatnya, sudah kurang peduli lagi atau kurang minat lagi terhadap huruf Braille. Itu Pak. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Nawawi. Pak Nawawi bisa mendengar suara saya Pak? Halo Pak Nawawi, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Nawawi? Punten ya. Bisa mendengar suara saya Pak Nawawi ya? Oke, Pak Nawawi, ya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, di segala bidang, termasuk juga tunanetra juga bisa menikmati semua itu Pak ya, dengan kemudahan-kemudahan itu. Lalu sebenarnya problem apa sih Pak yang terjadi, Bapak sebagai juga dosen ya, pengajar, juga pembimbing juga ya. Problem apa Pak yang terjadi di kalangan tunanetra sebenarnya Pak, ketika era digital ini sudah sedemikian berkembang Pak, terutama terhadap penggunaan huruf Braille. Apakah kemudian para tunanetra sudah merasa nyaman dengan era digital saat ini sehingga mereka lebih suka atau lebih asik menggunakan teknik digital Pak ya, teknologi digital dibanding literasi Braille. Bagaimana Pak Nawawi? Ada Pak Nawawi? Halo Pak Nawawi? Halo Pak Nawawi? Mungkin speakerphone-nya. Oh, belum ya, mungkin masih di mute ya. Mungkin Bu Aat bisa bantu? Ya, halo Pak, Bapak, halo. Sudah tersambung Bapak. Iya, halo. Iya. Iya. Apakah suara saya bisa didengar? Oh, bisa. Halo? Bisa Pak, silakan. Bisa? Ya, silakan Pak. Bisa. Oke, Ya. terima kasih. Iya, jadi kalau kita lihat permasalahannya itu dari berbagai sudut pandang. Iya. Dari tunanetranya itu sendiri, dari guru-guru tunanetranya itu sendiri. Misalnya begini, ketika pada saya sebagai dosen UPI, ketika kuliah dengan mata kuliah Braille,
itu mahasiswa harus menerima materi Braille yang begitu besar, begitu banyak, sedangkan waktu yang disediakan sebut ya, Braille itu ada tulisan penuh, tulisan singkat atau tusing, lalu ada singkatan Braille, kemudian ada bidang matematika, lalu ada bidang fisika, lalu ada bidang kimia, lalu ada notasi musik Braille, kemudian ada Braille Arab dan Al-Quran Braille, kemudian ada contraction atau singkatan dalam bahasa Inggris, kemudian ada Nemets. Nah, itu ada 8 subbidang, ada 8 bidang, yang masing-masing bidang mempunyai sub-sub yang begitu banyak. Sehingga dengan waktu yang tersedia waktu perkuliahan itu tidak cukup. Nah, disinilah barangkali ini asumsi saya, kemungkinan mahasiswa alumni kami itu belum menguasai sepenuhnya Braille. Ketika gurunya itu belum begitu menguasai Braille karena terlalu banyak yang harus dikuasai, maka ketika terjun di lapangan ada kemungkinan kurang menguasai, sehingga keterimanya oleh peserta didik itu sedemikian rupa. Nah, ini mungkin salah satu problemnya. Kemudian tidak semua guru itu, tidak semua ya, tentu ada yang bisa ya. Tidak semua guru itu memahami proses langkah-langkah pembelajaran huruf Braille permulaan yang begitu panjang. Yang saya sering lihat di SLB itu mengajarkan Braille seperti mengajarkan tulisan Latin. Itu salah besar. Jadi mengajarkan Braille itu tahapannya panjang. Pertama harus mengetahui kesiapan peserta didik, kesiapan fisiknya, kesiapan intelektualnya, kesiapan emosinya. Kemudian sebelum menuju ke membaca menulis Braille permulaan, itu juga harus dilatih kepekaan jari-jarinya, kepekaan itu Braille itu dengan langkah-langkah yang panjang. Langkah-langkah yang panjang. Nah, paling tidak itu menggunakan selain permainan-permainan dengan bentuk-bentuk geometri dan sebagainya, biji-bijian dan sebagainya. Kemudian juga dengan bisa melalui menggul, teknik menggul. Nah, yang saya perhatikan kurang memperhatikan ini. Kalau pembelajaran kurang menarik, maka akan menimbulkan kejenuhan. Yang kata Pak Agus tadi itu, ayem gitu ya. Sedangkan kalau guru itu bisa membawanya, tidak terasa dia sedang belajar. Jadi belajar dengan cara permainan-permainan, belajar dengan dirancang dengan sedemikian rupa sehingga sangat menyenangkan. Menarik. Dari awal inilah, ketika sudah awal, maka kedepannya juga akan senang. Baik. Barangkali begitu. Nah, kemudian dengan teknologi digital itu memang luar biasa. Waktu kami di mitra-mitra itu membuka internet center di SLB Pajajaran, di internet center itu luar biasa. Animonya anak-anak dan bahkan dewasa, remaja, peserta didik itu luar biasa, membludak sampai ngantri. Nah, karena sangat menarik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana supaya bahan-bahan Braille ini bisa diakses dengan mudah, sangat menarik, tidak membuat lelah, tidak membuat capek, tidak membuat bosan kepada penggunanya. Itu perlu ada penelitian-penelitian bahan Braille yang seperti apa yang bisa disukai. Kemudian pembelajaran seperti apa yang membuat anak itu suka.
Barangkali begitu untuk sementara. Baik, Pak Nawawi. Oke, makasih banyak Pak Nawawi. Oke, sebelum saya ke Ibu Isaris, saya mau tanya dulu ke Mas Fandi. Mas Fandi bisa dengar suara saya, Mas? Sangat Mas bisa Fandi? dan sangat jelas. Mas Siap. Fandi, Mudah-mudahan suara saya juga terdengar jelas ya. Terdengar jelas dan merdu, Mas Fandi. Siap, terima kasih Mas. Mas Fandi dari Kota Sorong ya, Mas ya? Betul, paling timur Indonesia ya. Salam timur. selamat sore. Udah sore di sini soalnya. Sudah sore Mas Fandi. Oke. Iya, Mas Fandi selaku generasi muda tunanetra ya, low vision ya, tunanetra low vision. Ya, yang betul. juga praktisi pendidik juga, Mas Fandi. Mas Ya, Fandi, oke, mengamati fenomena ini, Mas, ya, kaum muda yang sekarang ini, ya, di berbagai aspek, bukan cuma digital, barangkali Mas Fandi, ya, banyak hal ya. Nah, tapi terutama kita bahas hari ini adalah digital, Mas Fandi. Bukan hal yang biasa, Mas, ya, kaum muda, ya, dengan kecepatannya, ya, orang bilang gen Z malah ya mungkin ya, betul, ini betul. akan lebih mudah mengakses teknologi dibanding budaya kita, mungkin budaya banyak orang dulu ya tunanetra. Artinya literasi braille. Bagaimana Mas Fandi menyikapi hal ini? Apakah ini yang biasa, Mas? Dan mungkinkah suatu ketika braille bisa saja mulai ditinggalkan? Bagaimana Mas Fandi? Oke, ya, terima kasih Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Diono selaku Direktur Yayasan Louis Braille Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, saya pribadi menggunakan Braille itu sejak saya SD kelas 1. Ketika saya waktu itu masuk pertama kali di SLB, saya langsung diperkenalkan dengan huruf Braille oleh guru saya. Tapi bagusnya waktu itu guru saya juga memperkenalkan huruf Latin kepada saya. Jadi kedua-duanya saya diajarkan. Pertimbangan beliau adalah bahwa kalau saya bisa dua-duanya akan tentunya lebih bagus, akan lebih banyak kemampuan yang saya miliki. Jadi beliau waktu itu mencoba mengajar saya menulis Latin, tapi beliau melihat kemampuan menulis saya di Latin itu sangat terbatas dan lambat. Tapi saya bisa mengenali huruf Latin menggunakan sisa penglihatan saya. Lalu beliau fokus ke mengajarkan Braille kepada saya. Dan saya bersyukur sekali justru memiliki kemampuan Braille. Sampai sekarang ini Riglet dan pen itu masih senantiasa ada dalam tas saya dan saya pakai itu meskipun saya juga orang yang sangat ketagihan dengan yang namanya teknologi. Saya pakai handphone, pakai komputer, pernah punya braille display kalau Mas Ignatius pernah mendengar istilah braille display. Dan saya lihat ya memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dari segi efisiensi ya baik itu dari segi penghematan waktu, bahan-bahan bacaan, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan teknologi itu sangat efisien, ya. Sangat efisien. Kenapa saya bilang seperti itu? Mas Ignatius mungkin pernah lihat buku Braille yang luar biasa tebalnya, ketika dijadikan dalam format digital itu mungkin hanya butuh beberapa megabyte dan itu bisa masuk ke dalam handphone. Tapi yang perlu diingat bahwa kemampuan Braille itu adalah kemampuan dasar. Kemampuan baca tulis. Seperti Mas Ignatius, pasti Mas Ignatius kan meskipun bisa pakai komputer, pakai gadget, bisa menulis tangan, ya kan? Tulis tangan wajib. Karena di suatu situasi misalkan gini, kita nggak ada teknologi. Katakanlah mungkin di satu tempat nggak ada semua sudah lowbat, nggak ada teknologi, dan satu-satunya cara yang kita harus menggunakan mencatat adalah menggunakan tangan. Dan disitulah Braille hadir. Saya pernah dengan teman-teman, kita mau main domino, kita tulis Braille, ya harus pakai Riglet, kita tulis dominonya menggunakan, kita berikan huruf Braille. Dan perlu diketahui bahwa di beberapa tempat-tempat umum, simbol Braille itu ada, seperti di lift, kemudian di beberapa alat elektronik itu ketika saya di Australia itu hampir semua ada huruf Braille-nya. Dan kalau kita tidak tahu Braille, kita akan kewalahan karena tidak semua ada informasi dalam bentuk digitalnya. Dan itu cuman ada satu hal yang sangat saya sayangkan, Mas. Saya pernah mendengar seorang akademisi mengatakan begini. Jadi perlu saya perjelas ya, yang namanya tunanetra itu kan low vision dan totally blind ya. Nah, ada pernyataan yang mengatakan begini, jangan ajarkan Braille kepada anak low vision, itu Anda membutakan anak. Itu saya dengar di forum, Pak.
Itu saya sangat-sangat tidak setuju. Saya tidak tahu kalau teman-teman di sini pernah mendengar pernyataan seperti itu juga. Alhasil banyak guru-guru di SLB itu yang tidak memperkenalkan Braille kepada anak low vision. Padahal yang perlu diingat bahwa low vision itu tidak abadi, Mas. Ada low vision yang mungkin dalam usia tertentu akan hilang. Ada juga yang kalau seperti saya bersyukur seperti saya sampai seumur segini masih low visionnya sama. Tapi tidak semua seperti itu. Bagaimana kalau nanti dia sudah total? Apakah harus baru mau diajarkan pada kan sudah lambat. Nah, saya pernah diskusikan itu dengan dosen saya di Australia. Dia bilang, oh justru semakin banyak kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak itu semakin bagus. Dia bisa Braille bagus, dia bisa huruf Latin bagus, dia bisa teknologi bagus, semua jalan beriringan. Ketika suatu saat dibutuhkan Braille dia bisa. Ketika suatu saat dibutuhkan teknologi dia bisa. Ketika dibutuhkan tulisan Latin dia bisa. Dan bagi saya semua bisa jalan beriringan. Software untuk membuat buku Braille ada, Braille talking book Braille display sudah ada. Bahkan saya pernah lihat di internet di YouTube itu ada sekarang lagi dirancang tablet untuk mengakomodir huruf Braille. Kan kalau Braille display paling 2 baris atau 1 baris. Nanti akan ada tablet yang seperti iPad dan itu full Braille. Dan itu akan dibuat. Nah, pesan saya untuk teknokrat Indonesia, tolonglah kami juga pengguna Braille ini diperhatikan. Mungkin ya satu hal memang terkendala adalah mahalnya alat-alat yang berhubungan dengan teknologi, khususnya penggunaan Braille, baik itu Braille display atau Braille note taker, itu terus terang itu lebih mahal daripada komputer, Mas. Nah, itu yang jadi kendala. Nah, mungkin orang-orang IT kita di Indonesia mungkin bisa membuat itu sehingga Braille akan makin lestari. Dan saya sangat mendukung penggunaan Braille dan penggunaan teknologi secara bersamaan. Terima kasih untuk sementara dari saya. Kata kuncinya ini, Mas, ya, beriringan bersamaan. Beriringan ya, Mas, ya? bersamaan. Ya, karena ada beberapa momen yang kita tidak bisa selalu menggunakan digital tadi, Mas, ya. Yang betul. singgung tadi ya. Orang awam sendiri kan harus satu waktu harus nulis tangan, Mas. Nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai. Iya, dan kita harus bisa juga dong. Kalau kita nggak bisa, berarti kita buta huruf Braille. Betul itu yang dikatakan Pak Agus tadi. Iya. Mungkin itu dari saya. Seperti kalau teman-teman baca puisi atau jadi MC ya, Mas, ya. Dia harus punya guidance tadi ya. Nah, itu lagi betul, saya lupa tadi. Ketika di forum-forum internasional saya lihat teman-teman tunanetra itu malah mereka menggunakan Braille sebagai catatan. Karena kalau mereka mengandalkan komputer, masa mereka harus dengar dulu terus ngomong? Kan nggak lucu kan? Kelihatannya aneh kan, mendengar diam dulu terus ngomong. Ternyata dia baca dengar contekan. Tapi kalau dia membaca dengan jarinya itu akan lancar dia berkomunikasi dengan audiens. Seperti itu yang saya lihat. Baik, terima kasih Mas Andi. Baik, saya ke Ibu Isaris, Dr. Isaris bisa mendengar suara saya? Ibu Isaris? Halo, Ibu Isaris? Halo? Belum di-mute Ibu Isarinya, Pak. Belum di-mute. Siap, Pak. Oh iya, Ibu Isaris. Suaranya jelas, alhamdulillah. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas sekali, Ibu Isaris. Baik. Ibu Isaris, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Agus, Pak Nawawi, juga Mas Pandi, Bu. Nah, apakah ada regulasi khusus, Bu, agar Braille ini tetap dipertahankan ya, dan tetap bisa beriringan dengan digital? Ibu selaku pengawas PLB ya di Jawa Barat, bagaimana Bu Isaris mendikapi hal ini? Ya, baik Pak. Saya yang pertama dan utama merasa bangga dan bahagia bisa diundang di sini ya, Ibu Bapak semuanya, teman semuanya, narasumber yang hebat. Sebenarnya saya juga dari praktisi, Bapak, dari guru juga, dari kepala sekolah, dari pengelola yayasan, dan juga dari dari pengawas ya. Saya menyimak dulu dari itu Pak, yang tadi pernyataan-pernyataan dari narasumber yang lainnya. Yang jawabannya apalagi dari Pak Nawawi ya, dan yang dari terakhir saya sepakat Bapak, sebenarnya penggunaan Braille dengan percepatan kemajuan digital itu kalau menurut saya pribadi itu sangat bagus jika kemajuan teknologi itu dibarengi atau diiringi dengan seimbangnya kemajuan dari penggunaan Braille itu. Nah, kalau menurut saya itu sangat ditentukan dari bagaimana sudut pandang seseorang
melihatnya atau memaknainya. Misalnya Pak, saya ini dulu ya, kalau dari sudut pandang pelemahan huruf Braille itu sendiri ya, yang saya rasakan di lapangan sebagai guru atau kepala sekolah dulu ya Pak di yayasan saya. Jadi seolah-olah orang yang memiliki hambatan penglihatan itu tidak dapat membaca dengan cepat sehingga sangat tidak efisien sebagai media penyerap informasi secara optimal seperti itu. Itu mungkin dilihat dari sudut pandang kelemahannya atau kekurangannya dari huruf Braille tersendiri. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sudut pandang keuntungan dari huruf Braille itu sendiri, ya, seseorang yang mengalami hambatan penglihatan, ya, beliau itu dapat membaca karya literasinya, Bapak ya, yang diinginkannya, bahkan bisa mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pembelajaran pada umumnya secara normal maksudnya ya, karena huruf-huruf Braille itu, huruf-huruf spesial tersebut berperan sebagai pengganti mata atau penglihatannya. Jadi penglihatannya itu melalui tangan-tangan cantiknya itu ya, yang menyentuh Braille itu dengan bentuk titik-titik yang menonjol seperti itu. Nah, harus adanya keseimbangan perkembangan antara Braille dengan teknologi. Misalnya hal yang tidak bisa digantikan Bapak ya, hal yang tidak Ibu Bapak semuanya, hal yang tidak bisa digantikan dengan yang lain seperti yang saya alami, kami mengajarkan baca Al-Qur'an atau Iqra ya. Nah, di sana tidak hanya mendengar. Mereka itu apalagi kalau ilmu tajwidnya. Ya, ilmu tajwid kan harus diraba dengan perabaannya sehingga orang yang memiliki hambatan penglihatan akan bisa membedakan ada yang 2 harkat atau ada yang 6 harkat seperti itu. Kalau dengan mendengar itu tidak akan pas seperti saya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi dalam membaca Al-Qur'an itu tidak bisa digantikan dengan mendengar karena Iqra adalah membaca bukan mendengar seperti itu. Jadi kalau dalam mengajarkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an apalagi tajwidnya, Braille itu tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Namun demikian dengan adanya perkembangan ilmu teknologi itu saya sangat setuju juga karena untuk pengembangan efektif dan efisien penangkapan peserta didik ataupun kaum disabilitas yang hambatan penglihatan itu akan lebih cepat dan akan lebih efektif lagi dalam penerimaan materi yang disampaikan melalui media-media digital seperti itu. Nah, namun kita semua perlu kita sadari, kita lihat dari segi positifnya, jadi tidak dari segi negatifnya seperti itu, Pak. Untuk regulasi keseimbangan antara perkembangan Braille melalui digital, Bapak ya. Saya sebagai pengawas mengharapkan dari pembuat kebijakan baik di tingkat provinsi ataupun dari pusat ya, mengharapkan adanya kurikulum apalagi ke Mas Menteri ya. Mungkin kan di sini di program sekolah penggerak itu ada pengembangan literasi, numerasi dan pengembangan karakter. Nah, saya berharap Pak Menteri Kemendikbudristek di dalam pengembangan literasi ini tak melupakan atau tak meninggalkan pengembangan literasi Braille seperti itu. Mudah-mudahan di dalam kurikulum paradigma baru dalam pengembangan literasinya itu tidak dilupakan pengembangan literasi Braille-nya supaya guru-guru ataupun pengembang kurikulum dan pengembang lembaga pendidikan baik dari tingkat SD, SMP ataupun SMA, baik sekolah penyelenggara inklusif tetap mencantumkan atau memprogramkan literasi Braille mulai dari pengenalan huruf sampai pengenalan huruf, membaca permulaan sampai membaca cepat seperti itu ataupun membaca isi cerita seperti itu. Itu yang diharapkan regulasi atau kebijakan yang
harus diambil atau harus disiasati oleh pembuat kebijakan atau pembuat policy. Dan sampai sekarang belum ada ya, Bu? Sampai sekarang belum ada, Bu Isaris ya? Sampai sekarang belum ada ya? Belum ada regulasi itu ya, Bu ya? Belum ada. Itu saran dari saya pribadi, mudah-mudahan ini kita bisa melanjutkan program ini, Pak. Kita bongkar atau dongkrak supaya kurikulum yang sekolah penggerak ini mencantumkan atau memprogramkan program literasi untuk braillenya. Seperti itu. Itu harapan dari saya sebagai praktisi juga sebagai pelaksana kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Ya, baik Ibu Isaris. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bila ada yang ingin bertanya silakan bisa di chat room ya. Nanti dibantu oleh Ibu Aat yang membacakan, atau juga bisa raise hand bertanya langsung, bisa open mic. Silakan dari komunitas mana atau dari organisasi mana dan ditanyakan kepada siapa pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, kami buka kesempatan ini. Sambil menunggu Bapak Ibu teman-teman yang akan bertanya, saya kembali ke Pak Nawawi. Pak Nawawi bisa dengar suara saya, Pak Nawawi? Halo, Pak Nawawi? Halo. Bisa mendengar suara saya, Pak ya? Iya, Pak Nawawi, bisa. tadi menarik yang Bapak katakan ya, Pak ya? Iya, mengajar huruf Braille bukan cuma transformasi saja, Pak ya, transformasi knowledge, Pak ya. Bagaimana dia membaca, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dikuasai oleh guru. Nah, Pak Nawawi, kalau tadi dipaparkan oleh Pak Nawawi, ada permasalahannya di sini ya, Pak ya. Nah, menurut Pak Nawawi, idealnya seperti apa, Pak? Apakah selama ini atau seperti apa sih, Pak, tahapan-tahapan seseorang ya, atau katakanlah itu dia guru, bisa dirujuk atau mendapatkan referensi di kampus misalnya, dia bisa mengajar huruf Braille kepada siswa atau mahasiswanya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ya, silakan Pak. Maaf, tadi apa ya? Ya, tahapan-tahapan Pak, kan tadi Pak Nawawi sudah ceritakan bahwa ya tahapan-tahapan ketika seseorang ya, kemudian dia katakanlah ya bisa dipastikan dia mampu mengajar huruf Braille dengan baik dengan beberapa metode ya Pak ya, dengan bukan cuma transformasi knowledge, bagaimana seseorang siswa atau mahasiswa bisa membaca huruf Braille, tapi ada yang tadi Pak Nawawi bilang ya, kepekaan dan seterusnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak? Seperti apa Pak rekrutmen seseorang bisa menjadi guru huruf Braille ya, supaya dia bisa menguasai huruf Braille dengan baik dan bukan cuma mengajarkan sekadar membaca saja Pak, membaca atau menulis huruf Braille kepada siswanya Pak. Ya, ada beberapa hal yang harus dikuasai. Ya, terutama pertama adalah metodologinya, bagaimanakah pendekatan pembelajaran terhadap peserta didik yang tunanetra. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kita harus paham tahapan pembelajaran Braille ya. Jadi apa itu? Yang pertama adalah dari maaf saya lupa. Tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah maaf saya lupa. Kepekaan tadi Pak ya. Jadi yang saya tangkap tadi masih banyak guru Pak, masih ada guru atau banyak guru Pak ya yang belum menguasai dengan benar. Jadi mungkin tidak bisa diberikan dengan cara yang menyenangkan atau menarik ya, sehingga ada kecenderungan ya siswa atau mahasiswa mungkin mulai meninggalkan penggunaan huruf Braille. Nah, ini idealnya seperti apa nih Pak di perkuliahan seperti ini Pak? Kan ini juga masalah Pak kalau ini tidak diantisipasi ya. Artinya tidak disikapi dengan baik. Tahapan-tahapannya yang saya agak lupa. Yang pertama adalah
tadi harus menguasai bahwa aduh maaf lupa saya lupa ya. Ya. Intinya Pak, intinya gini Pak. Berarti masih ada ya Pak ya, masih banyak guru yang belum menguasai sungguh ya Pak ya, bagaimana mengajarkan huruf Braille dengan baik, dengan menyenangkan kepada siswa didiknya, begitu Pak Nawawi? Ya, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak seperti mengajarkan huruf Latin, apa itu namanya? Pelatihan perabaan dulu itu ada beberapa langkah ya, latihan kepekaan perabaan itu ada beberapa langkah, lalu kemudian bisa menggunakan teknik menggul ya, kemudian itu juga tahapannya cukup panjang. Nah kemudian baru terakhir sekali itu baru mulai belajar membaca dan menulis. Kebanyakan pada anak-anak yang melihat. Jadi dimulai dari membaca abjad, bukan membaca kata atau kalimat. Nah itu tahapannya sangat Pak Ignatius, bisa saya menambahkan, Agus Rusmana? Silakan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bentar Pak Agus, bentar ya. Gimana? Ya. Silakan Pak Nawawi, terus. Sebentar Pak Agus, sebentar. Pak Nawawi silakan. Ya. Jadi ada beberapa langkah sebetulnya yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang mengajarkan Braille. Jadi tidak ujuk, tapi ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelumnya. Jadi ada langkah pelatihan untuk kepekaan dulu, itu langkahnya sangat panjang, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Setelah dinilai. Mohon maaf untuk Pak Ignatius, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Jontor Manuru. Oke, silakan. Pak Agus tahan dulu ya, Pak Nawawi tahan dulu ya. Kita dengarkan pertanyaan dulu ya. Iya, siap. Silakan Bu Aat. Dari Pak Jontor Manuru, izin bertanya ke Pak Nawawi. Bagaimana mendigitalisasikan tusing pada Braille? Ya, terima kasih. Itu dari Pak Jontor, pengawas PRB. Silakan Pak Nawawi. Silakan Pak Nawawi. Ya. Halo Pak Nawawi, bisa mendengar suara kami? Sepertinya ada gangguan sinyal, Bu Aat. Halo? Sepertinya ada gangguan sinyal ya? Halo Pak Nawawi. Sepertinya ada gangguan sinyal. Sebelum Pak Nawawi menjawab, mungkin kita ke Pak Agus dulu, Bu Aat ya. Pak Agus, boleh menambahkan tadi apa yang ingin Pak Agus tambahkan? Atau mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya? Iya, Pak Agus dulu tambahkan, silakan. Tadi Pak Agus ingin menambahkan apa, Pak Agus? Silakan. Iya, Pak. Iya, Pak Agus, silakan Pak Agus. Iya, terima kasih, moderator ya. Tahapan-tahapan tadi, Pak, meskipun saya tidak bisa 100% menjawabnya, itu cukup pelik, unik, dan panjang pasti. Dan sekali lagi saya jamin kalau untuk membuktikan atau menghadirkan seseorang yang sesuai tahapan itu sangat kecil kemungkinannya, Pak. Di antaranya sertifikasi iyalah sangat sulit gitu, sangat sulit. Pak? Sangat sulit. Kenapa Pak Agus? Karena satu, sertifikasi tentu harus paling tidak untuk mengajar itu kan harus berijazahkan jurusan pendidikan luar biasa atau yang secara IT-nya itu pendidikan khusus yang dikenal di masyarakat itu PLB atau pendidikan luar biasa. Berikutnya guru itu sendiri juga harus menguasai dan paham betul tentang Braille yang disebutkan yang
diutarakan oleh Pak Nawawi tadi yang begitu banyak, termasuk contraction-nya, Arabnya, tusingnya, sibra itu singkatan Braille. Jadi tusing dengan singkatan Braille itu lain, Pak itu. Tapi maksud saya begini, sebenarnya pernyataan Pak Nawawi itu dosen saya, teman saya, itu hampir mengarah kepada saya semua tadi ya, yang mungkin gurunya katanya kurang kreatif lah, kurang inovatif lah, menjenuhkan dan seterusnya. Tapi ya itulah yang saya akui, bahwa kata pembawa acara tadi, bahwa gegap gempitanya IT itu betul-betul menggerus minat peserta didik kita sendiri untuk mengarah kepada ya IT tadi. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Saudara Pandi dari Sorong tadi, betul juga itu. Walaupun bagaimanapun, tetap Braille itu tidak bisa ditinggalkan ketika kita mungkin kehilangan fasilitas IT itu sendiri. Tetap Braille itu wajib. Nah, cuma masalahnya sekarang, ketika saya dituntut, you harus mengajar sekreatif mungkin, semenarik mungkin, seseksi mungkin, dan sebagainya. Sebenarnya para guru, khususnya guru bahasa, terutama yang kami ketahui di wilayah Jawa Barat, itu sudah sekreatif dan seinovatif mungkin ya. Jadi maaf, sekali lagi kata saya katakan bahwa saya bukan anti teknologi, akan tetapi beginilah situasi demokrasi pendidikan kita, mungkin ya, pendidikan kedisiplinan keilmuan kita, bahwa sudah begitu terbuka, tidak Braille Center saja, akan tetapi teknologi pun sangat diminati oleh para peserta didik anak kita itu sendiri. Terus ada yang ingin saya garis bawahi, yang tadi yang disampaikan oleh Saudara Fandi Daunan di Sorong, bahwa ketika ada di forum yang menyatakan anak low vision tidak perlu diajari huruf Braille. Itu betul, Pak, ya. Di beberapa forum juga saya pernah dengar, itu maksudnya beberapa pihak atau pihak-pihak tertentu yang ingin memaksimalkan kondisi mata itu sendiri. Ya, saya sudah berargumentasi sedemikian rupa, akan tetapi telak saya kalah. Apa yang menyatakan saya kalah? Mereka hanya menjawab, ya itu kan pengalaman Bapak katanya. Ini kan sudah berbentuk tulisan karya ilmiah katanya. Nah itu, jadi mungkin Bapak, untuk menjawab. Baik. Ini masalah. Baik Pak Agus. Siap, terima kasih. Kita tahan dulu Pak Agus, baik. Kita tahan dulu Pak Agus ya. Oke, Bu Aat, silakan dibacakan Bu. Di antaranya ini dari Bapak Irham Hosni ya. Beliau mau ikut sharing. Silakan Bapak, saya izinkan. Ya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya senang sekali bisa masuk. Pak Husni. Ya, Pak Nawawi, salam untuk semuanya. Pak Husni. Ya, oke. Saya sudah mendengar semua. Ternyata. Salam hormat dari Fandi, Pak. Ya, sama-sama. Saya setuju dengan Pak Nawawi bahwa tunanetra itu tidak langsung butuh Braille. Ya. Yang butuh Braille kalau sudah awas tidak bisa. Itu penting di ini. Sebagian besar tunanetra itu tidak butuh Braille, sebagian besar. Sebagian besar dia butuh huruf awas. Ya. Braille, untuk masuk ke Braille itu tentu saja jangan mengajarkan ABCD langsung, dan itu harus dimulai dari sejak balita di usia program balita ya, 4 tahun ke bawah, 4 tahun ya, TK itu sudah harus dimulai dengan persiapannya. Braille itu ujungnya ya. Jadi kebanyakan sekarang itu di sekolah itu langsung ke ujungnya.
yaitu ke braillenya. Sedangkan persiapan untuk sampai ke braille itu banyak ditinggal. Apa yang terjadi sehingga membacanya tidak cepat, membaca braillenya, karena dia tidak dimulai dari prerequisite-nya, apa yang harus keterampilan apa untuk sampai ke braille. Nah, ini yang belum belum ada di sekolah. Begitu masuk sekolah langsung dikasih ABCD. Seperti akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya membacanya lambat, membacanya digosok-gosok, tidak cepat, dan sebagainya. Tulisannya terhapus. Baik. Saya kira itu yang perlu Baik, iya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, iya. Itu perlu perhatian, perlu dikembangkan. Kalau braille-nya sudah jelas, hanya ABCD kan, sudah nggak usah dipikirkan itu. Ya, bagaimana sampai ke ABCD, itu yang perlu dikembangkan di sekolah. Itu saja yang perlu saya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, iya. Baik, ada lagi yang tadi sebelumnya Bu, yang nomor 1 tadi belum. Iya. Ini rupanya ada yang pertanyaan soal dari tadi dari Bapak Imam Rahmud. Silakan Bapak Imam Rahmud untuk bergabung. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat sore untuk Bapak Nawawi, Bapak Agus, Mas Fandi, dan Bapak Hatter. Ya, silakan Pak. Ini mau bertanya gini. Kebetulan saya adalah juga siswa dari SMA Inklusi. Dulu waktu saya di SLB, saya juga diajarkan Braille dari dasar. Namun ketika kemudian menginjak ke SMP dan juga ke SMA, apalagi setelah 2 tahun mengikuti pelajaran secara jarak jauh, ternyata minat, terutama di minat baca ya, di Braille sangat menurun. Karena selama 2 tahun kurang lebih pelajaran atau pembelajaran dilakukan secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, dan juga kira-kira menurut para narasumber untuk mengatasi permasalahan tentang jika ada salah seorang tunanetra, dia mengalami tunanetra itu setelah dia sekolah SMP atau SMA dan kebetulan dia melanjutkan sekolahnya itu di inklusi atau sekolah umum dan tidak mendapatkan pembelajaran Braille dari dasar, kira-kira seperti apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Ya, mungkin Ibu Isaris bisa dijawab, Bu. Iya, Pak. Ibu Isaris, silakan dijawab. Baik. Siap, Pak. Baik, Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Selamat siang menjelang sore. Itu kebetulan best practice bagi saya dan permasalahannya sama dengan yang dihadapi oleh saya. Ada seorang hambatan penglihatan, beliau mengalami hambatan penglihatan total di usia 28 tahun setelah tamat SMK ya, karena operasi matanya gagal, Pak. Dan sekarang mereka kan sudah tidak sekolah lagi, tapi beliau ada di lembaga kami, di lembaga kesejahteraan kami. Beliau diajari Braille, Pak. Karena kalau tidak diajari mau bagaimana melanjutkan pembelajaran yang lainnya, karena Braille adalah dasar, Pak, untuk yang lainnya gitu ya. Jadi kalau digital ya, digital yang melalui pendengaran itu cuman untuk penguatan dan pengembangan kalau menurut saya itu ya, untuk membantu pengembangan, penguatan juga pengefektifan dan pengefisianan waktu gitu ya. Nah, kalau Braille itu beliau wajib diajarkan, Pak, karena beliau mau bisa belajar lebih bagus bagaimana kalau beliau tidak paham membaca Braille, karena mau tidak mau beliau
adalah salah seorang yang sangat membutuhkan huruf Braille, Pak. Jadi kalau tidak diajarkan, nanti beliau itu akan menjadi buta huruf Braille, Pak. Jadi menurut saya, Bapak di sekolah penyelenggara inklusif bisa bekerja sama dengan resource center ya, SLB negeri terutama Pak yang ada di sekitar kabupaten atau kecamatan yang sekolah Bapak berada seperti itu. Bapak bekerja sama dengan SLB tersebut, silahkan mengadakan MOU karena SLB terdekat terutama SLB negeri adalah merupakan resource center untuk pendidikan sekolah inklusif, sekolah-sekolah penyelenggara inklusif Pak, misalnya sekolah Bapak SMA atau SMP ataupun SMK seperti itu Pak. Ya, jadi intinya diajarkan ya Pak, wajib ya Pak. Wajib ya Pak ya. Jadi dari awal Pak, termasuk dari awal mungkin dikenalkan atau diajarkan apa yang tadi maha guru saya Pak Irham Husni ya. Jadi sebelum ke bentuk-bentuk huruf, cara penulisan huruf, cara membaca huruf, jadi dikenalkan juga tadi yang disarankan oleh Pak Irham Husni. Jadi tidak ada kata terlambat Pak, karena beliau mengalami kecatatannya itu di saat beliau sudah menjelang dewasa seperti itu. Tapi harus diajarkan dari mulai dasar Pak. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih Bapak. Baik. Demikian Pak Imam ya. Sudah jelas ya Pak. Silakan Bu At, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Masih ada yang bertanya? Silakan, silakan. Dari Tasikmalaya ikut. Halo, selamat sore. Silakan Pak. Direspon ke Tasik, iya gitu. Saya Rahmat dari Tasikmalaya. Saya bukan Silakan. Salma. Ibu Salma. yang mau bertanya, silakan Bu Salma. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. izinkan bertanya Bapak Ibu narasumber semuanya. Pertama, mungkin saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Nawawi tadi. Ketika kita ingin mengajarkan Braille terhadap satu anak, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang salah satunya adalah aspek fisik. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, Bu, jadi ketika kita setelah mempersiapkan pra-Braille gitu ya, berkaitan dengan fisik, ternyata anak tersebut itu dikatakan tidak mampu, kurang mampu untuk melakukan atau menulis dengan huruf Braille karena terkendala secara fisik. Dalam hal ini dia secara otot-ototnya jadi lemah gitu untuk menggenggam saja dalam proses pra-Braille itu terkendala berat, apalagi ketika memegang stylus kemudian menuliskan huruf Braille. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebagaimana tadi yang telah disebutkan juga ya, bahwa teknologi dengan Braille itu harus balance gitu. Nah, sementara ketika dihadapkan dengan problematika seperti itu, mungkin yang lebih efektif untuk diajarkan terhadap anak, apalagi untuk menulis, mau tidak mau kan literasi itu tetap harus jalan meskipun secara Braille dia literasi Braille dalam hal ini secara menulisnya dia belum bisa gitu. Kalau misalnya untuk alternatif dalam menangani permasalahan tersebut dengan teknologi, dalam hal ini diminta untuk nulis di keyboard, belajar menulis di keyboard, yang penting dia tahu konsep baca dan menulis itu seperti apa, itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Pak Nawawi ya yang menjawab. Pak Nawawi, mohon dijawab Pak. Silakan Pak Nawawi. Halo Pak Nawawi, bisa dengar suara saya Pak? Pak Nawawi? Ya, halo. Bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, silakan dijawab Pak pertanyaan dari Ibu Salma tadi. Halo. Kalau untuk belajar Braille itu memang langkah-langkahnya sangat panjang dari pra-Braille sampai kepada membaca Braille itu sendiri, sampai membaca dan menulis Braille sendiri. Nah, ketika ada permasalahan seperti yang tadi,
perabaannya tidak bisa bagus, kemungkinan mencari alternatif lain, indera mana yang lebih kompeten, yang lebih bisa dikembangkan. Interupsi Pak suaranya. Tidak harus memaksa dengan huruf Braille. Kalau jari-jarinya memang tidak bisa dilatih kepekaannya. Halo? Ya. Terputus? Ya. Terputus? Lanjut Pak, lanjut. Memang suaranya agak sedikit kurang ini, timbul tenggelam. Silakan Pak. Ya. Jadi ketika perabaannya masih bagus, masih bisa dilatih, okelah menggunakan Braille. Tetapi kalau perabaannya sudah tidak bisa dilatih, maka menggunakan alternatif lain. Mana yang lebih dominan? Ya, mana yang lebih dominan? Mungkin dengan yang lainnya itu yang lebih dikembangkan, tidak harus dipaksakan dengan perabaan. Kalau perabaannya memang sudah tidak bisa dikembangkan. Barangkali itu dari saya. Mungkin ada yang berarti ini Pak ya, ini kasus ya. Jadi ini adalah kasus tertentu ya Pak ya. Kasus tertentu ya, kasus Pak ya. Ya, beda dengan yang pada umumnya. Baik. Boleh menambahkan Pak? Boleh menambahkan? Ya, silakan. Bu Isaris ya, silakan Bu. Ya. Baik Ibu, saya menambahkan ya. Kita kembali ke program Kemendikbudristek yang PSP ya Ibu ya, program sekolah penggerak, di mana kurikulum paradigma itu filosofisnya yaitu berpusat pada peserta didik, berpusat pada kompetensi peserta didik. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah atau kasuistik yang ada di Ibu, betul apa yang dikatakan Pak Ahmad Nawawi tadi, kita tidak perlu memaksakan kita harus anak belajar dengan jari-jari tangannya menulis dengan huruf Braille atau dengan alat-alat yang menggunakan tangan. Jadi Ibu kan tadi sudah otomatis sudah melakukan asesmen ya, kompetensi secara fisiknya, ya kemampuan secara fisiknya, kemampuan secara psikisnya seperti itu. Kalau memang hasil asesmen itu benar-benar tangannya tidak bisa digunakan gitu ya, kalau memang masih bisa dioptimalkan, dilatih gitu, karena di pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus itu kebanyakan bukan untuk menyembuhkan, ya kita ingat konsep itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengoptimalkan kompetensi atau potensi yang ada pada diri peserta didik. Jika potensi tangan atau fisiknya seperti itu, kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita cari alternatif lain yang bisa dioptimalkan supaya peserta didik tersebut mengenal dan memahami makna dari huruf Braille tersebut. Seperti itu. Itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih. Baik. Sudah jelas Ibu Salma ya? Mungkin baik, dari Ibu saya. Bisa saya tambahin? Silakan Mas Fandi. Iya. Silakan Mas Fandi. Jadi saya gini, ya betul bahwa memang kalau dari segi teori memang banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu, bahwa mengajarkan Braille kepada seorang anak. Tapi kan tentunya kita juga perlu kreatif ya. Jadi mungkin langkah awal seperti ya, kalau mungkin teorinya saya mungkin beda sama Bapak Ibu yang lain. Mungkin awalnya kan biasanya anak-anak diajari konsep dulu ya, gimana mungkin melatih merabakan sesuatu, mungkin memperkenalkan bentuk lingkaran itu seperti apa. Kan waktu saya SD, saya ingat ketika saya baru masuk, saya diajarkan mengenal bentuk-bentuk bangun ruang segitiga, kemudian itu menggunakan jari. Jadi saya raba, oh seperti ini modelnya. Nah itu dari hal-hal yang besar dulu memang. Jadi itu melatih kepekaan. Nah pelan-pelan kemudian tidak langsung ke Braille memang yang menggunakan Wrigley dan style satu pen itu tidak. Tapi kita bisa menggunakan papan ya, papan yang titik-titik Braille-nya itu besar. Jadi dia enggak langsung yang kecil sekali. Ini dia ada yang pakai kayak paku payung atau pakai yang sekarang ada yang plastik itu yang ditekan terus dia keluar, dan itu hurufnya bentuknya besar, tidak sekecil yang ada di buku-buku Braille. Tidak seperti itu. Nah, kalau memang misalkan anak-anak itu terkendala dari segi
apa namanya motoriknya, ya mau tidak mau memang kita harus cari alternatif lain. Tapi at least paling tidak dia tahu apa namanya konsep Braille itu seperti apa. Kalau memang nanti dia tidak menggunakannya, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting dia tahu, dia punya pengetahuan tentang huruf Braille. Karena jangan sampai nanti dia ditanya tunanetra itu membacanya pakai huruf apa, dia kok pakai huruf komputer, kan nggak lucu. Jadi kalau misalkan dia bilang huruf Braille, dia tahu at least dasarnya. Kalau memang berat sekali untuk mengajarkan keseluruhan sampai tusing sampai sibra, at least dia tahu huruf dasar A sampai Z itu sudah sangat baik. Perkara nanti mau dipakai atau tidak itu ya tergantung perkembangan. Seperti misalkan tadi teman yang menanyakan Pak Ma'ruf ya, yang mengenai tentang teman-teman yang sudah dewasa baru kena jadi tunanetra, itu bisa langsung diperkenalkan ke IT, tidak apa-apa. Braille pun boleh. Kalau misalkan memang ada orang di sekitarnya yang bisa mengajarkan Braille, silahkan. Karena pengalaman saya mengajarkan teman-teman yang tunanetra dewasa itu mereka malah lebih cepat mengetahui menguasai Braille ketika saya ajarkan teman-teman yang tunanetranya sudah usia dewasa. Kalau misalkan mereka namanya mau langsung mengajar teknologi juga bagus, karena akan lebih efisien. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, ya ini suara dari kaum milenial ini. Baik. Oke. Halo. Ya. Ada yang mau bertanya dari Saldi. Silakan. Cimahi, Jawa Barat. Silakan dari Cimahi. Ya, mangga. Jawa Barat. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya bukan bertanya sih, tadinya emang mau bertanya. Cuma pengen menambahkan sedikit cerita aja dari saya. Pengalaman saya dulu belajar di salah satu SLB di Cimahi ya. Jadi ya memang benar. Kadang-kadang kalau waktu saya dulu belajar Braille itu memang tidak langsung ke huruf abjadnya, dan itu saya suka sekali dengan cara guru saya mengajar, karena beliau menggunakan papan yang dinamakan pantula atau blokis. Mungkin Pak Agus Rusmana itu tahu dengan pantula atau blokis itu. Nah, itu konsep mengajarnya yang bikin nerap sampai sekarang. Betul. Saya tidak pernah melupakan huruf Braille. Jadi mau anak itu maksudnya wajib atau tidaknya Braille sebenarnya tergantung gimana cara guru si guru mengajar Braille terhadap anak. Apakah dia mengajar Braille bisa membuat anak itu nyaman dengan pengajarannya dia atau dengan sebaliknya. Itu aja sih, terima kasih. Jadi kuncinya di guru juga ya, Kang ya? Iya. Guru juga. Guru juga harus berpartisipasi. Iya, guru kalau gurunya caranya yang tidak bikin anak nyaman ya mau sampai kapanpun anak tidak bisa itu. Ya, baik Kang. Makasih Kang. Baik, Bu At, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada dari Dinsa Sunda. Ini pertanyaan Pak Nawawi. Apakah semua huruf Braille itu bisa digitalisasikan? Silakan Pak Nawawi. Apakah semua huruf Braille bisa digitalisasikan? Ya. Bisa digitalisasikan. Digital. Oh iya. Yang singkatnya bisa. Jawaban singkatnya bisa. Bisa. Tetapi untuk sekarang ini ya, yang huruf Braille digital itu untuk konsumsi orang melihat. Nah, kemungkinan ke depan dengan penelitian-penelitian, maka kemungkinan besar nanti huruf Braille digital itu bisa dinikmati juga oleh teman-teman kita yang tunanetra. Barangkali begitu jawaban saya. Baik. Mungkin saya bisa tambahkan dari apa yang disampaikan Bapak. Iya, mungkin yang dimaksud digitalisasi mungkin ini software yang kan gini, huruf sekarang kan di Abioso mungkin pakai juga Braille converter ya. Jadi kalau yang saya biasa pakai itu Mitra Netra Braille converter, itu dari huruf awas di convert jadi huruf Braille. Lalu kalau misalkan kita punya Braille embosser, kita bisa cetak. Nah, kalau yang saya gunakan itu memang bisa di Mitra Netra Braille Converter itu ada kita bisa memformatnya dalam tulisan Braille penuh dan tusing juga. Itu kalau pemaham saya maksudnya dengan Braille digital. Nah, kalau yang saya juga pemahaman saya tentang Braille digital adalah mungkin alat-alat digital yang misalkan yang saya maksud tadi seperti Braille note taker atau Braille tablet.
Nah, itu kan yang saya bilang tadi, itu cost-nya tinggi sekali. Bisa seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk software atau bisa dalam bentuk hardware yang bisa menampilkan huruf Braille tanpa harus ditulis pakai tangan, tapi mungkin bisa, misalkan saya pernah punya itu dari Jepang, harganya 2000 US dollar, itu kita bisa mengcopy file-file format TXT ke dalamnya dan ditampilkan dalam bentuk Braille, dan itu ya harganya mahal sekali. Ya mungkin itu yang maksudnya digital Braille. Terima kasih. Iya. Dan kita masih ketinggalan ya, Mas Fandi ya? Ya, cukup jauh. Cukup ketinggalan, cukup jauh. Iya. Demikianlah soal teknologi ya, kita masih jauh ketinggalan. Baik, Bu At, ada lagi yang ingin bertanya? Kita bacakan saja ya, ini mungkin pernyataan dari Bapak-Bapak sekalian, diantaranya dari Bapak Firman Guru, SPD, beliau menyatakan bahwa Braille wajib bagi tunanetra ibarat sebuah jendela untuk melihat dunia. Kita lihat lagi dari Bapak Irwanto, Pairunan SPD, beliau menyatakan bahwa pembelajaran Braille diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Baik. Mungkin Bapak dari Bapak Irwanto. Silakan. Mungkin dijelaskan, apakah pembelajaran Braille ini memang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap individu? Silakan, Bapak. Bisa diulang lagi, Bu? Pertanyaannya gimana, Bu? Apakah pembelajaran Braille diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap individu? Baik, Pak Agus ya, mungkin yang bisa jawab Pak Agus. Pak Agus mana? Halo Pak Agus. Pak Agus terus mana? Bisa mendengar suara saya Pak Agus? Ya, bisa Pak. Silakan Pak Agus, tolong jawab Pak Agus. Ya, terima kasih. Sesuai kebutuhan individu, betul sekali. Tapi maksud pembawa acara tadi, maaf, maksudnya kepada yang memberikan pernyataan seperti itu untuk menjelaskan, maksudnya begitu. Tapi saya bisa menjawab kurang lebih, ya sesuai paparan sebelumnya, bahwa kalau diajarkan sesuai tahapan tentu tidak akan bisa diterapkan kepada semua peserta didik ataupun calon peserta didik. Contoh kasuistik yang disampaikan oleh Salma Rahmasari dari Garut Jawa Barat tadi, ya itulah, mungkin tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan atau yang lazim biasanya terjadi. Ya. Mungkin anak tersebut bisa diadaptasi atau disesuaikan sesuai. Terus saya juga ingin menambahkan bahwa huruf Braille itu wajib, mungkin augmentatif ya. Ini ada istilah alternatif, ada augmentatif ya. Kalau tunanetra tidak bisa membaca, maka harus ada alternatif, kan begitu. Alternatifnya adalah huruf awas yang bisa diraba. Nah, itu alternatif ya. Artinya huruf awasnya tetap sebagai bentuk huruf awas atau huruf laten itu sendiri. Nah, sedangkan tunanetra harus bisa membaca dengan menggunakan huruf Braille, itu adalah augmentatif. Jadi artinya ini bukan alternatif lagi, maksudnya gitu. Ya, itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Agus. Saya ke Mas Fandi dulu, Bu At ya. Mas Fandi, tanpa menyalahkan siapapun Mas Fandi. Ini Mas Fandi adalah ya suara dari kaum milenial tunanetra, Mas. Ya, bagaimana sih Mas pengajaran Braille yang kreatif, inovatif dan menyenangkan, terutama bagi generasi milenial tunanetra? Seperti apa idealnya Mas Fandi? Silakan. Iya, jadi ya oke. Jadi kita harus memang sekreatif mungkin ya. Kita juga perlu melihat kondisi siapa yang akan kita ajar. Kalau misalkan dia masih anak-anak, katakanlah mungkin kelas 1 SD, ya tentunya memang tidak langsung mengenalkan Riglet dan pen atau mesin tik Braille, tidak. Tapi konsep dasar dulu bagaimana mengenali bentuk-bentuk. Misalkan mungkin
lingkaran seperti apa, segitiga seperti apa, segi empat seperti apa. Nah, ketika seperti dasar seperti itu, dia mulai peka perabaannya, mulai kemudian kita mengenakan yang tadi seorang teman mengatakan braille, saya lupa blotches ya atau apa, kemudian kita perkenalkan ke situ titik-titik itu seperti apa. Jangan langsung braille karena pasti anak-anak akan stres. Kita yang kalau dia muncul tuh kayak apa, kalau dia hilang tuh seperti apa, kemudian menggunakan papan alternatif ya. Nah, pelan-pelan dari situ, tidak harus langsung ke abjad memang yang menggunakan jadi tangan. Jangan langsung braille Mas ya. Iya. Jangan langsung braille ya. Nanti anak-anak malah jadi bosan, ya kan? Nah, kemudian pelan-pelan lalu kita perkenalkan. Nah, yang saya alami itu pengalaman pribadi saya. Kemudian, nah misalkan ada juga low vision yang ingin melihat braille itu seperti saya terus terang yang melihat braille ketika membaca waktu itu saya tidak langsung menggunakan perabaan. Waktu saya masih SD, saya ingat guru saya mengatakan coba diraba. Saya bilang, saya mau lihat saja Bu. Ya udah terserah. Saya diberikan kelulusan. Saya bisa lihat braille. Oh, braille itu modelnya seperti ini. Tapi ketika mulai saya membaca yang timbal balik, itu sudah agak sulit kalau harus menggunakan mata. Jadi saya mulai melatih perabaan saya pelan-pelan. Akhirnya saya tetap bisa meraba. Nah, kemudian setelah saya menghafal tentang huruf dasar, lalu saya bertanya, bisa enggak ini Bu, bisa lebih cepat cara membaca? Lalu guru saya memperkenalkan yang namanya tulisan singkat. Satu titik itu bisa bermakna satu kata. Nah, itu akan semakin efisien tentunya. Nah, jadi ketika misalkan kita membaca teks, itu akan bisa lebih cepat dengan menggunakan tulisan singkat atau singkatan braille atau sibra itu. Nah, kemudian kalau yang kita ajar sudah usia mungkin tunanetranya dia setelah menempuh, entah dia apakah dia sudah dewasa, yang jelas dia sudah bisa membaca ya, konsep membaca dia sudah tahu, misalkan usia belasan atau puluhan, itu kita bisa langsung mengajarkan braille yang menggunakan kalau memang dia tidak ada hambatan dari segi motorik ya, menggunakan reglet dan pen itu kita langsung bisa mengajarkan. Saya pernah ada tunanetra baru yang waktu itu datang ke tempat kami, saya langsung coba, saya rabak, oh ini buku braille seperti ini, terus cara mengajar bacanya gimana? Saya mulai ngambil reglet, saya ajar konsep nulisnya itu dari kanan ke kiri, nulisnya seperti itu, terus bacanya dari. Kalau memang dia tidak ada gangguan dari intelektual dan motorik, tidak lama pasti dia akan bisa braille. Nah, perkala dia mau pakai atau tidak yang seperti saya katakan tadi, terserah sih. Yang penting dia punya pengetahuan itu. Dia tahu bahwa huruf braille itu seperti ini konsepnya. Dia bisa nanti menggunakan untuk dirinya sendiri atau diajarkan kepada orang lain, monggo. Nah, lalu saya juga memperkenalkan teknologi. Ada lagi loh yang lebih efisien, mungkin kamu butuh yang lebih cepat. Nah, seperti penggunaan handphone, penggunaan komputer. Nah, dia makin tertarik dan akhirnya dia tahu semuanya. Dia tahu braille, dia tahu teknologi. Dan dia ketika diajak ngobrol tentang huruf yang dipakai tunanetra, dia paham. Ketika diajak teknologi yang dipakai oleh tunanetra, dia juga paham. Nah, itu seperti itu cara saya berinteraksi dengan siswa dan teman-teman tunanetra, baik yang dari usia dini sampai yang usia dewasa. Mungkin itu dari saya. Baik, semoga ini bisa jadi masukan ya buat kita, Ibu Isaris, Pak Nawawi, Pak Agus, dan semua yang mendengarkan ini, suara dari kaum milenial. Ya, silakan. Oh, Pak Ignatius, ada yang mau bertanya nih dari Yosi Susanto, silakan. 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 Bapak Yosi Susanto. Mungkin masih di mute kali ya. Silakan Pak Yosi. Dibuka dulu Pak, intinya kali. Mic-nya Pak. Izin saya boleh sebelumnya. Silakan Pak. Izin saya. Ya, silakan Pak. Iya, tapi saya Yayat ini pekerja sosial ya Pak ya. Maaf itu yang tadi karena belum muncul. Silakan Pak Yayat. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Nulis Braille atas kegiatan ini. Keduanya, saya merasa prihatin memang melihat kondisi sekarang di mana Braille ya hampir ditinggalkan oleh sebagian besar ya. Melihat hasil penelitian yang saya baca di Gema Braille ini, produk BLBI, bahwa pengguna Braille itu dari tunanetra ya di bawah 10% katanya ya gitu ya. Terlepas dari itu, mungkin pertama faktor kebijakan ya.
Nah, kalau diterapkan di SLB, di mana sekarang katanya SLB itu non-labeling, makanya saya tahun 2019 ke bawah itu di Wiataguna dari rehabilitasi sosial. Nah, yang saya pegang itu adalah mengajar Braille. Nah, yang masuk ke Wiataguna itu bervariasi dari orang awam sampai lulusan SLB. Dari beberapa SLB ini yang konon secara itu lulusan SMA, tetapi Braille-nya nol. Nah, ini mungkin kebijakan dari pemerintah bagaimana supaya betul-betul penerapan belajar Braille di SLB itu menjadi salah satu semacam, ya kalau Pak Agus bilang wajib hukumnya gitu kan. Itu jadi kebijakan, ya tolong supaya di SLB betul-betul diterapkan, sekalipun mungkin tadi non-labeling ya. Karena menurut Pak Nawawi juga tidak semua guru SLB menguasai Braille. Nah, ini kebijakannya gimana supaya pelajaran Braille dan SDM para guru itu betul-betul mampu terhadap Braille. Yang kedua, tadi untuk bahan bacaan supaya menarik, mungkin ini BLBI. Nah, supaya dibuat model yang kira-kira bagaimana bisa menarik. Jangan sampai baru saja meraba ya udah tebal, kemudian kemasannya juga kurang baik. Nah, ini barangkali untuk Kementerian Sosial, Pak Isep, gimana supaya ada model-model buku yang kira-kira baru diraba aja udah menarik, apalagi isinya menarik. Itu mungkin sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yayat. Baik, Bu Aat, ada lagi yang bertanya? Tadi dari Pak Yosi Susanto. Silakan, Pak Yosi. Halo Pak Yosi. Halo. Silakan Pak Yosi. Mungkin ada gangguan sinyal kali, Bu Aat. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa langsung open mic aja kali ya, Bu Aat ya, kalau nggak di chat room. Boleh. Boleh, silakan Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja. Silakan Bapak Ibu. Ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan. Baik. Masih ada waktu 2 menit. Kalau tidak ada, mungkin Bu Aat kita isi aja dengan closing statement ya dari 4 narasumber kita, Bu. Ya, kita beri waktu. Boleh. Ya, kita beri waktu tiap ya itu siapa? Halo? Ya. Iya, dari Pak Irwanto, Pak. Oh, Pak Irwanto mau bertanya, Pak. Pak Irwanto, Pak Irunan. Iya, Silakan. saya nggak bertanya, saya hanya memberikan izin share pendapatannya ini. Silakan, Pak. Saya tadi mendengar ada statement dari Bapak Ibu itu kaitan dengan regulasi oleh regulasi pemerintah. Saya pikir kalau kami melihat ke kurikulum 2013 dan kurikulum paradigma baru, sebenarnya alokasi waktu untuk pembelajaran Braille melalui program khusus itu sebenarnya sudah ada. Bahkan dari kelas rendah itu sudah menjadi prioritas waktu itu. Nah, ketika mereka dewasa masuk di kelas-kelas yang tinggi, itu jadi pilihan. Jika masih kurang ya bisa dialokasikan di kelas-kelas tertentu. Nah, itu kalau masalah regulasi. Jadi tentunya untuk pembelajaran berat itu ya diwajibkan di sekolah. Tapi ya saya mengatakan tadi itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta didik. Karena kalau kita kembali ke kurikulum paradigma baru sekolah penggerak ini, itu berpusat kepada siswa. Nah, jadi disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua, kenapa sampai pembelajaran Braille anak-anak itu kebanyakan tunanetra tidak kuasai Braille? Ya mungkin selain minat, ya mungkin kita juga kembali ke pendidik. Perguruan tinggi dan LPTK yang menyiapkan tenaga pendidik ini, apakah alumni-alumni itu sudah memiliki kemampuan di dalam pembelajaran Braille itu? Itu jadi satu pertanyaan juga. Karena di zaman kami dulu,
itu untuk ketunanetra itu kita dibagi. Jadi ada spesialisasi tunanetra, rungu, grahita, daksa. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi satu mahasiswa dia harus menguasai semua program khusus itu. Akhirnya dia tidak totalitas. Totalitas. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dipikirkan oleh perguruan tinggi LPTK untuk pengambilan kebijakan kaitan dengan spesialisasi itu. Karena itu yang menjadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Jadi guru-guru yang jadi guru mengajar di lapangan sekarang, kebanyakan mereka sudah tidak kuasa itu. Bagaimana minat dari peserta didik itu ada kalau guru-guru yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan Braille itu. Baik, itu mungkin baik Pak Irwanto. Iya, baik. Terima kasih. Ini menjadi masukan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita tutup acara ini, talkshow ini, kita akan mendengarkan closing statement dari 4 narasumber. Ya, bagaimana semestinya atau idealnya agar penggunaan huruf Braille bisa selaras ya dengan penggunaan digital ya oleh para penyandang tunanetra. Bagaimana seharusnya atau idealnya? Kami berikan waktu 2 menit. Saya mulai dari Ibu Isaris. Silakan Ibu. Halo Bu Isaris. Halo Ibu Isaris. Halo. Halo Bu Dokter. Halo. Halo Bu. Bisa mendengar suara saya Bu? Ya, Bu, silakan Bu. Closing statement 2 menit. Bagaimana idealnya Bu agar penggunaan huruf Braille bisa selaras ya di era digital ini Bu? Baik Pak. Ya, dengan penggunaan teknologi digital. Silakan. 2 menit ya Bu Isaris. Ya Pak. Untuk menyelaraskan huruf Braille dengan perkembangan digital, untuk adanya keseimbangan, sesulit apapun, sesukar apapun kita dalam menghadapi masalah tersebut, kita terus lakukan dengan penuh semangat dengan tujuan transformasi pendidikan, ya lakukan dengan lillah, jangan terucap kata lelah, insya Allah kita akan mendapatkan berkah Bapak ya. Dan satu hal bagi saya, menurut saya orang sukses adalah orang yang memiliki keberanian bagaikan tancap gas dan memiliki kehati-hatian bagaikan injakan rem tiba-tiba. Itu menurut saya, dan mari kita terus berupaya untuk kepentingan kaum disabilitas, terutama untuk kaum hambatan penglihatan seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Agus Rusmana, silakan Pak. Halo Pak Agus, silakan. Belum Pak Agus. Ya, silakan, Pak bisa dengar suara saya? Ya, mungkin dari saya sederhana saja bahwa kan ini temanya, kata kuncinya penyelarasan ya, penyelarasan Braille dan IT itu sendiri. Jadi ya mari kita selaraskan diantaranya dengan mungkin bagaimanapun, karena Braille itu merupakan bekal dasar, ilmu dasar, tetap bahwa pengetahuan apapun termasuk IT dan komputer atau sejenisnya itu harus dicatat dengan huruf Braille, mungkin itu terlebih dulu ya. Walaupun kita tidak perlu mengingat-ingat dulu terlalu rumit bahwa Braille itu seperti tadi ya, ada contraction-nya dan sebagainya, ada Al-Quran Braille, betul. Tapi kan yang penting Braille-nya itu sendiri secara global bahwa harus bisa menyertai IT itu sendiri, termasuk mungkin memberikan catatan atau tanda-tanda tertentu pada fasilitas-fasilitas IT itu sendiri, mungkin yang tidak bisa disampaikan secara audio.
disajikan dengan misalnya sampaikan apa itu ada domino dan sebagainya, itu tetap harus menggunakan tanda-tanda Braille. Terima kasih. Baik Pak Agus. Pak Nawawi silakan Pak. Pak Nawawi silakan. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya Braille itu tetap harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik tunanetra, oleh para penyandang netra. Kemudian teknologi informasi, teknologi digital itu juga harus dikuasai sehingga dua-duanya selaras. Bahkan dengan teknologi informasi itu Braille juga akan mendukung ke arah sana, ke arah kemajuan para penyandang tunanetra. Terima kasih. Baik, Mas Pandi, silakan Mas. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita harus berterima kasih kepada Louis Braille yang sudah menciptakan huruf Braille, dan itu sangat berjasa bagi penyandang tunanetra. Untuk itu, agar Braille kita tidak tinggalkan, mari tetap saya minta kepada Bapak Ibu guru di sekolah tetap mengajarkan Braille sekreatif mungkin kepada anak-anak, ya tentunya mempertimbangkan kebutuhan anak itu sendiri, tapi tetap mengajarkan huruf Braille. Dan agar Braille tidak tertinggal oleh teknologi, Braille tentu harus masuk ke teknologi juga. Dengan cara seperti apa ya, tentunya yang saya bilang tadi, tentunya perlu diciptakan alat-alat yang dapat menampilkan huruf Braille yang dapat dihubungkan ke teknologi saat ini, misalkan mengcopy file ke dalam alat itu, lalu alat itu menampilkannya dalam format Braille, kemudian simbol-simbol yang ada seperti yang Pak Agus katakan tadi, di beberapa tempat umum, baik itu seperti di lift, itu perlu ada Braille di situ juga. Kemudian mungkin di alat-alat elektronik yang tidak ada informasi audio, perlu Braille muncul di situ. Dengan cara seperti ini, Braille dan teknologi bisa jalan dengan selaras. Tentunya ya tunanetra juga saya sangat menganjurkan. Tapi ini ya terserah, ini pilihan. Tapi bagi saya sebagai seorang tunanetra low vision, Braille itu bermanfaat, sangat bermanfaat buat saya. Saya waktu di SMA, waktu itu masih zamannya didikte, saya bisa menyaingi teman saya menulis awas dengan saya menggunakan menulis Braille. Tapi mungkin sudah tidak zamannya seperti itu. Tapi itu sebagai gambaran saja bahwa Braille itu tetap bermanfaat. Nah, misalkan seperti yang saya bilang, sederhananya mau main sama kumpul bareng teman-teman, mau main domino, ditulis dominonya ditulis Braille, dan itu menciptakan keakraban. Misalkan lagi kumpul-kumpul, ya teman-teman yang muslim baca Quran dengan huruf Braille, itu juga menjalin keakraban. Jadi bagi saya keduanya akan bermanfaat dan bisa jalan dengan seimbang dan selaras. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 4 narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman. Teknologi tidak mungkin bisa kita hindari, ibarat peradaban dia akan terus melaju. Ya, tapi jangan lupakan budaya atau landasan kita, yaitu adalah mempelajari atau bahkan menguasai huruf Braille. Baik, terima kasih sekali lagi kepada keempat narasumber. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Ibu Aat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, menarik sekali dialog interaktif hari ini bersama para praktisi handal yang luar biasa, di mana kita dapat mengasumsikan bahwa huruf Braille masih penting di era sekarang ini. Kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan khusus harus mampu meraih bagaimana cara membangkitkan motivasi peserta didik supaya kembali ke huruf Braille. Nah, kita berharap semoga huruf Braille tidak ditinggalkan dan huruf Braille masih lestari atau selaras. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung pada hari ini, dari Sabang sampai Merauke. Kami yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, salam selalu dari Sabang sampai Merauke. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nawawi, salam Pak. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Pak Irwanto. Terima kasih. Pak Nawawi masih ingat saya, kita di Mitra Netra Pak 2004. Mudah-mudahan Bapak masih ingat. Maaf ya. Masih ingat. Terima kasih Pak.
Sandi, Pak Nawawi, Siap. Pak Agus Rusmana, Terima kasih Ibu semua. Sari, terima kasih banyak ya. Waas. Terima kasih Bu. Pamit ya. Saya pamit. Saya diperhatikan sebentar. Untuk panitia menyediakan sertifikat bagi yang memerlukan. Silakan nanti mendaftar ke Ibu Aat ya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, makasih ya Pak ya, Pak Nawawi, makasih. Terima kasih Ibu Dokter. Ya. Pak Nawawi. Makasih Pak Gus, sukses. Saya pamit Pak. Pak Ir, terima kasih Pak. Juga Pak Ignatius. Terima kasih Bu Terima Ahmad. kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Agus. semuanya, Bapak Ibu. Ibu Dokter, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sehat semuanya. Terima kasih. Semuanya ya. Sampai Mas jumpa Agus di Diono. lain kesempatan. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Izin lab ya Ibu Bapak ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin lip.